Shalom Blessed People, kembali lagi ke ibadah online. Sebelum kita mau mulai ibadah online, kita mau berdoa dulu. Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus untuk hari ini ya Tuhan Yesus. Kau telah kumpulkan kami semua ya Tuhan Yesus di tempat ini ya Tuhan Yesus. Sekiranya Tuhan Yesus Kau sertai, Kau berkati ya Tuhan Yesus kami semua ya Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Kau berkati ya Tuhan Yesus teman-teman kami ya Tuhan yang lagi di rumah ya Tuhan Yesus, yang lagi menonton ya Tuhan Yesus. Berkati ya terus ya Tuhan Yesus mereka semua ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan,
Terima kasih ya Tuhan Yesus segalanya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, sebentar juga ya Tuhan Yesus, kami ingin mendengar sebagian firman-Mu ya Tuhan Yesus. Serta ya Tuhan Yesus, Kodio ya Tuhan Yesus yang kamu bawakan firman ya Tuhan Yesus. Berkati dia ya Tuhan Yesus. Sekiranya ya Tuhan Yesus itu bisa menjadi layang buat kami semua ya Tuhan Yesus. Bisa menjadi kekuatan bagi kita semua ya Tuhan Yesus. Tuhan, hanya bagi-Mu ya Tuhan Yesus, hanya nama-Mu ya Tuhan Yesus yang kami tinggikan ya Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kali Tuhan Yesus, kami akan mendengar sebagian firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman sekalian dalam komunitas AMPM. Namanya keren banget, Apostolic Millennial Pentecostal Ministry. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan sharing mengenai karunia-karunia Roh Kudus pada zaman now. Tentunya kita percaya sebagai umat Pentakosta, karunia Roh Kudus itu masih ada sampai sekarang. Bahkan Roh Kudus masih secara aktif berkarya, baik mujizat, nubuatan maupun karunia-karunia yang lain. Nah, tapi tentu di dalam kekristenan ada juga golongan yang berkata bahwa Roh Kudus sudah tidak ada lagi pada zaman sekarang, dalam konteks mujizat sudah tidak ada, bahasa roh sudah tidak ada, nubuatan sudah tidak ada. Nah, untuk itu teman-teman, sebelum kita membahas mengenai karunia Roh Kudus, kita perlu mengerti secara Alkitab apakah betul Roh Kudus sudah berhenti dan apakah memang Roh Kudus hanya ditentukan, hanya dimaksudkan untuk zaman Kisah Para Rasul. Nah, untuk itu teman-teman, kita mau melihat di dalam Perjanjian Baru. Apa sih tujuan Yesus memberikan Roh Kudus? Nah, teman-teman, penulis kitab Kisah Para Rasul adalah Lukas, yang dimana juga menulis kitab Lukas. Sehingga kalau teman-teman mau mempelajari secara utuh, kita harus mengerti Lukas dan Kisah Para Rasul secara berbarengan. Nah, di dalam kitab Lukas dan Kisah Para Rasul, baptisan Roh Kudus yang dimaksud itu sedikit berbeda fungsinya dengan apa yang Paulus maksudkan di dalam kitab Roma misalnya. Nah, Paulus berbicara di dalam kitab Roma, Roh Kudus itu untuk keselamatan. Bahwa setiap orang yang percaya dan lahir baru, dia menerima Roh Kudus. Nah, kita juga percaya itu. Tetapi penekanan di dalam kitab Kisah Para Rasul, kita percaya Roh Kudus itu dalam fungsi pemberdayaan atau empowerment. Memberdayakan jemaat, memberdayakan orang percaya untuk melaksanakan amanat agung. Yang di dalamnya termasuk ada tanda dan mujizat. Ya. Nah, kita akan melihat teman-teman, salah satu peristiwa paling penting di dalam kitab Kisah Para Rasul adalah hari Pentakosta. Di mana Roh Kudus dicurahkan, Yesus memberikan Roh Kudus kepada orang percaya, dan disitulah saudara dimulai para rasul, orang-orang percaya, nanti diaken-diaken, dan juga sampai kepada hari ini Roh Kudus tetap berkarya saudara. Ya, nah kita lihat sebentar di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang keempat, Yesus melarang para murid untuk pergi dari Yerusalem. Yesus meminta para murid untuk menantikan janji Bapa. Saya yakin kalau sampai dilarang berarti ini janji penting sekali. Dan para murid diminta tidak pelayanan dahulu sebelum menerima janji ini. Gitu ya. Dan ternyata betul juga digenapi pada ayat pasal yang kedua saudara, ketika mereka berkumpul, berdoa bersama, turunlah Roh Kudus dan melawat semua orang percaya yang ada di ruangan itu, dan mereka menerima karunia Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh, saudara. Nah, salah satu rasul yang berkhotbah dari kepenuhan Roh Kudus itu adalah Petrus, saudara. Nah, kita mau melihat khotbah Petrus. Kita mau mencari tahu apakah karya Roh Kudus ini masih berlanjut nggak dari zaman Kisah Para Rasul sampai sekarang. Nah, kita mau lihat buktinya dalam khotbah Petrus. Mari saudara kita buka dalam Kisah Para Rasul yang kedua ayat 38 sampai 39. Saya sudah ada di sini. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 38 sampai 39. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita."
Nah, saudara perhatikan kata-kata Roh Kudus dijanjikan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak mereka yang dipanggil Tuhan. Nah, kalau saudara baca khotbah Petrus di dalam pasal yang kedua ini, saudara akan tahu bahwa Petrus mengutip dari nubuatan Nabi Yoel pasal yang kedua. Nah, perhatikan perkataan Nabi Yoel pasal kedua ayat yang ke-32. Sama, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Penekanannya adalah untuk semua orang. Janji Roh Kudus yang Petrus khotbahkan ini adalah untuk semua orang. Bukan hanya untuk orang Israel saja pada zaman itu, bukan hanya untuk mereka yang mendengar suara Petrus, tetapi kepada siapapun yang menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus, dijanjikan ada Roh Kudus. Nah, tentunya saudara, sampai hari ini pun orang masih menerima keselamatan. Secara logika berarti karya Roh Kudus pun masih berlanjut sampai saat ini, saudara. Ya, bagi mereka yang merespon kabar Injil itu. Kalau kita mundur sebentar di awal-awal khotbah Petrus, Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-17, Petrus juga mengutip perkataan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Nah, saudara, kita harus mengerti konsep hari-hari terakhir. Orang berkata, apakah ini sudah akhir zaman? Apakah mungkin misalnya pandemi COVID-19 adalah tanda daripada akhir zaman? Nah, saudara, secara biblika, kata-kata akhir zaman atau hari-hari terakhir itu sudah dimulai sejak Yesus naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan di tahta Allah Bapa. Ketika Roh Kudus dicurahkan ke atas muka bumi, dan sejak saat itulah akhir zaman sudah dimulai. Jadi, yes, kita menghidupi hari-hari terakhir itu. Rasul Petrus ketika berkhotbah di dalam Kisah Para Rasul, dia pun berkata pada hari itu adalah hari-hari terakhir. Sebagaimana yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel pasal yang kedua. Saudara, jadi kalau sampai pada hari yang terakhir, orang-orang yang berseru dan memanggil nama Tuhan akan diselamatkan. Kalau saudara lihat ayat yang ke-21, ya, maka janji Roh Kudus yang ada di ayat 38-39 tadi tentu juga sedang dan akan digenapi pada hari-hari terakhir. Ada orang berpikir Roh Kudus itu hanya digenapi pada hari terakhir, yaitu ya saat perjanjian baru ditulis. Tapi saudara, pemahaman murid zaman itu ketika Petrus berkhotbah, ketika Lukas mencatat Kisah Para Rasul, itu belum ada kanon perjanjian baru. Sehingga rada tidak masuk akal kalau kita bisa menyimpulkan, oh Roh Kudus sudah stop di perjanjian baru. Tidak. Faktanya sampai sekarang orang masih menerima keselamatan. Dan janji itu masih berlaku. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan dan diselamatkan, dia pun kalau dia mau, dia dijanjikan menerima karunia Roh Kudus untuk pemberdayaan pelayanan, untuk menyelesaikan amanat agung. Nah, saudara, Paulus juga menjelaskan di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 8 sampai 12. Kalau saudara perhatikan, di situ Paulus berkata bahwa karunia seperti nubuatan dan bahasa roh itu untuk sementara saja, akan lenyap. Pengetahuan akan lenyap. Tetapi kasih tinggal untuk selama-lamanya. Nah, kalau disebut akan lenyap atau sementara, berarti kan ada kurun waktu. Ya kan, kapan nubuatan dan bahasa roh serta karunia itu akan ada. Nah, kapan sih karunia dan nubuatan serta pengetahuan itu stop? Nah, saudara, kita coba lihat sebentar 1 Korintus pasal yang ke-13. Saudara perhatikan ayat yang ke-10. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Nah, coba saudara perhatikan, apa yang sempurna? Yang sempurna itu tiba. Itu ketika kedatangan Yesus kali yang kedua. Nah, banyak orang berpikir yang sempurna itu adalah ketika Alkitab selesai di kanon. Sehingga ketika Alkitab sudah ada, karya Roh Kudus berhenti. Udah gak ada mujizat, sudah tidak ada bahasa roh. Nah, ini tidak tepat, saudara, secara konteks. Kenapa? Karena kalau kita lihat pada ayat yang ke-12, dilanjutkan, karena sekarang kita melihat dalam cermin satu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Ini berbicara apa? Berbicara kedatangan Tuhan kali yang kedua.
Jadi saudara, kita percaya, kita meyakini karunia Roh Kudus itu masih ada sampai Tuhan menyatakan dirinya pada kali yang kedua. Pada kedatangannya. Di situ sudah tidak perlu bahasa roh, sudah tidak perlu nubuatan. Kenapa? Karena yang punya karunia sendiri, yang pemberi, yang sempurna sudah datang. Kita udah gak perlu karunia lagi karena Yesus sudah menampakkan diri, selesai sudah. Tetapi sebelum hari itu datang, orang percaya, khususnya kita umat Pentakosta, kita dihimbau, ayo pelayanan, kita selesaikan amanat agung dengan kuasa Roh Kudus. Dengan karunia-karunia yang Roh Kudus berikan dalam kehidupan setiap kita. Amin. Jadi saudara, sekarang sudah jelas ya bahwa karunia Roh Kudus masih berlanjut sampai sekarang. Nah, kita juga akan membahas sebentar, apa sih karunia yang diberikan oleh Roh Kudus kepada setiap kita? Nah, di dalam Alkitab ada 2 pasal yang menceritakan ini. 1 Korintus pasal 12 ayat 8 sampai 10 dan juga Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-11. Karena keterbatasan waktu, tidak mungkin kita membahas secara detail seluruh karunia Roh Kudus. Namun saya akan membacakan dari 1 Korintus pasal yang ke-12 dan juga kita akan membahas beberapa karunia di dalam itu. Mari saudara, kita lihat 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 8 sampai 10. Saya bacakan bagi saudara. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain, Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, Roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, Ia memberikan karunia untuk membeda-bedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Nah saudara, tadi kita lihat ada berbagai macam karunia yang Roh Kudus berikan. Nah, kita akan bahas saudara, kita akan lihat apa sih maksudnya karunia-karunia tersebut. Saudara, saya akan bahas beberapa. Yang pertama kita akan mulai dari berkata-kata dengan hikmat. Tadi dikatakan saudara ada pada ayat yang ke-8. Roh Kudus memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Apa maksudnya berkata-kata dengan hikmat? Nah saudara, pada konteks kitab Korintus pada zaman ketika Paulus menulis kepada jemaat Korintus, orang-orang Yunani di kota Korintus sangat mengidolakan hikmat. Orang-orang Yunani mereka suka berdebat, mereka suka berpidato, berfilosofi, saudara, bahkan filsafat itu muncul dan pamornya terkenal saudara gara-gara filsuf-filsuf daripada orang Yunani. Mereka menekankan pentingnya berwacana, berpidato dengan hikmat, saudara. Ya, istilahnya sastra yang tingkat tinggi, bisa berdebat, berargumen. Itu salah satu budaya yang mereka miliki saat itu. Nah, Paulus juga berkata, Roh Kudus memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Nah, tetapi perlu diingat saudara, hikmat dunia beda dengan hikmat Tuhan. Yaitu ada di 1 Korintus 1 ayat 18-20. Paulus berkata, salib itu kebodohan bagi dunia. Karena dunia nggak bisa mengerti. Kok orang Kristen mau menyembah juru selamat tapi kok mati di atas kayu salib? Kenapa? Karena bagi hikmat dunia, Injil merupakan kebodohan. Saudara. Nah, dalam konteks zaman sekarang, ya zaman now gitu kan. Apa sih maksudnya karunia berkata-kata dengan hikmat? Ini maksudnya berkata-kata, bisa juga berkhotbah, pengajaran, dengan pengetahuan, pewahyuan yang Tuhan berikan kepada orang percaya untuk menyingkapkan satu kebenaran firman. Saudara pernah nggak ketika mendengar orang berkhotbah begitu, lalu tiba-tiba ada seperti hikmat yang turun dan saudara dibukakan, mengerti kebenaran firman karena khotbah tersebut. Nah itu adalah salah satu contoh karunia berkata-kata dengan hikmat. Dan terlebih lagi sekarang anak-anak muda, kita perlu berdoa agar Tuhan memberikan karunia berkata-kata dengan hikmat. Sehingga ketika kita memberitakan Injil, ketika kita mengabarkan kabar baik ini, Tuhan memberikan hikmat yang bukan dari manusia, tapi hikmat dari surga itu turun sendiri agar orang yang mendengar itu bisa mengerti kebenaran Injil. Nah, saudara perhatikan, karunia Roh Kudus nggak selalu sepertinya supernatural begitu loh, jalan di atas air,
memecahkan roti dari 5 roti buat 2.000 orang gitu. Kadang-kadang berkhotbah, mengajar, itu butuh karunia Roh Kudus loh saudara. Bagaimana jemaat bisa mengerti apa yang kita ajarkan, apa yang kita khotbahkan, itu butuh karunia Roh Kudus. Ya, yang kedua, ayat yang ke-8 juga dikatakan kepada yang lain, ia memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Nah ini beda, berkata-kata dengan hikmat dan berkata-kata dengan pengetahuan. Nah saudara, tadi saya sudah bilang, ya orang-orang Yunani pada zaman itu mereka suka berpidato, ya dengan pengetahuan mereka, dengan hikmat mereka. Nah kesalahannya mereka suka menyombongkan diri, ya mereka berlomba-lomba siapa yang bisa berpidato dengan yang baik. Tapi motivasinya salah, bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi untuk menyombongkan diri sendiri, saudara. Ya, bahkan beberapa orang itu menyombongkan diri ketika mereka menegur orang lain mungkin. Pada jemaat gereja saat itu ada yang berdosa dan mereka berusaha menegur, tapi motivasinya bukan supaya orang itu bertobat, tapi menyombongkan diri karena mereka punya pengetahuan yang Tuhan berikan. Nah, maksudnya apa, saudara? Ya, pengetahuan di sini kita bisa artikan sebagai pengetahuan supernatural yang dibukakan Tuhan kepada orang tertentu. Kalau dalam konteks zaman sekarang biasanya ini ketika saudara dinubuatkan, ketika saudara sedang didoakan, lalu tiba-tiba hamba Tuhan tersebut mendapatkan pengetahuan mungkin tentang masa lalu saudara, mungkin tentang masa depan saudara, tentang masalah spesifik yang saudara sedang alami. Lalu saudara berkata, ih kok orang ini tahu ya masalah yang kuhadapi, kok dia tahu ya masa laluku, kok dia tahu doa yang sedang kugumuli hari-hari ini, padahal gak pernah bicara sebelumnya. Nah itu pengetahuan saudara yang Tuhan berikan secara spesifik. Nah gunanya apa? Bukan untuk mengintimidasi, bukan untuk menjatuhkan, untuk menguatkan. Untuk menguatkan saudara. Ya, bahwa saudara itu mengikuti jalannya Tuhan. Ini jalannya ke sini. Mengkonfirmasi apa yang sudah Tuhan kasih tahu dalam kehidupan saudara. Itu maksudnya berkata-kata dengan hikmat. Nah saudara, ini seringkali disaksikan juga misalnya dalam komunitas kul kita. Saudara, ketika mungkin dalam doa, lalu anggota kul saling berdoa, tiba-tiba Tuhan kasih kata-kata pengetahuan. Saya lagi berdoa, saya kok ngelihat kamu misalnya seperti dalam kegelapan, seperti lagi dalam masalah misalnya. Lalu Tuhan kasih saya ayat firman. Lalu orang yang menerima berkata, oh ayat ini tepat sekali, aku memang lagi sedang dalam masalah. Aku nggak tahu mesti kemana, seperti lagi gelap semuanya, dan tiba-tiba kamu ngomong ini kok pas banget ya. Nah saudara, itu contoh praktikal karunia yang Tuhan berikan, berkata-kata dengan pengetahuan. Amin, saudara. Selanjutnya kita bahas karunia iman, saudara. Ya, ada di ayat yang keberapa tuh? Ya, ayat yang ke-9. Kepada yang seorang Roh juga memberikan karunia iman. Nah, saudara, iman itu sepertinya hal yang dasar ya dalam kehidupan kekristenan. Dikit-dikit kita berbicara iman. Bahkan saudara menerima keselamatan pun karena kasih karunia melalui iman. Tetapi iman yang dimaksud di sini itu beda, saudara. Ya, iman yang di sini adalah iman yang memindahkan gunung. Waduh, 1 Korintus 13 ayat yang kedua, iman yang memindahkan gunung katanya. Tentu saudara, kalau saudara boleh cari dalam sejarah kekristenan, dari kisah para rasul sampai sekarang belum ada gunung yang dipindahkan saudara, ya, dengan perkataan iman. Ya, nah ini maksudnya kiasan saudara, ini bahasa kiasan pada zaman itu untuk mengatakan bahwa Allah sanggup melakukan hal yang mustahil sekalipun dengan iman seseorang. Nah berarti karunia iman adalah karunia yang Tuhan berikan untuk melakukan hal-hal yang mustahil atau supernatural, atau bisa dibilang mujizat saudara. Ya. Nah ini kita mesti mengerti saudara, ketika Tuhan memberikan karunia iman, fokusnya bukan untuk kepentingan saudara, fokusnya bukan memaksa Tuhan melakukan apa yang saudara inginkan. Tetapi ini diberikan agar kita bisa mengikuti, melaksanakan perintah dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi tolong dibedakan saudara, iman yang benar, iman yang biblika saudara, itu bukannya memaksa Tuhan mengikuti apa yang kita mau. Karena nanti ujungnya Tuhan jadi seperti hamba kita dong. Bukan kita yang menjadi hamba Tuhan. Tuhan yang menjadi hamba kita. Enggak. Tapi karunia iman yang benar adalah ketika kita mengikuti
kehendak dan rencana Tuhan, dalam situasi tertentu Tuhan memberikan karunia iman untuk mengkonfirmasi perkataannya, untuk meneguhkan firman-Nya dengan melakukan mujizat. Bisa nggak saudara? Bisa sekali saudara. Ya, nggak usah jauh-jauh, gembala sidang kita sudah beberapa ratus kali melakukan healing movement ministry saudara. Ya, beliau pergi kemana-mana, berkhotbah, dan untuk meneguhkan berita sukacita tersebut, beliau menantang dengan melakukan KKR kesembuhan, menantang iman. Di dalam konteks itu Tuhan memberikan karunia iman, saudara, agar yang sakit disembuhkan dan juga melakukan mujizat yang lain, saudara. Ya, amin. Lalu selanjutnya, saudara, karunia untuk menyembuhkan. Ya, ini karunia terakhir yang saya bahas, saudara. Ya, sisanya tidak cukup, saudara, kita perlu waktu yang lain. Nah, tetapi karunia untuk menyembuhkan ini spesifik dan unik, saudara. Kenapa? Karena ini bentuknya jamak. Sehingga saya boleh bilang karunia untuk menyembuhkan. Nah, para penafsir Alkitab, ya, itu sebagian besar sepakat dan setuju bahwa tampaknya dengan bentuk jamak karunia untuk menyembuhkan ini, di dalam diri orang Kristen yang berbeda, sepertinya Roh Kudus menumbuhkan iman untuk berdoa untuk jenis penyakit yang berbeda-beda. Jadi mungkin contohnya saudara ya, contohnya secara spesifik orang ini diberikan karunia menyembuhkan untuk tulang misalnya. Lalu orang yang ini diberikan secara spesifik karunia menyembuhkan untuk sakit mata misalnya. Lalu orang yang lain dengan penyakit yang berbeda. Sepertinya begitu saudara. Dan saya beberapa kali datang di dalam ibadah kesembuhan ilahi saudara. Dan beberapa hamba-hamba Tuhan yang diberikan karunia memang mereka mengakui entah bagaimana tampaknya karunia kesembuhan yang mereka miliki yang daripada Roh Kudus itu lebih efektif, lebih spesifik untuk beberapa jenis penyakit tertentu. Nah, saya mesti kasih disclaimer bahwa bukannya Roh Kudus tidak bisa loh kasih karunia menyembuhkan segala penyakit. Bisa-bisa saja, karena bukan kita yang menyembuhkan kok saudara, Tuhan yang menyembuhkan. Tetapi pada awalnya, sepertinya karunia teraktivasi dalam kehidupan seseorang dengan beberapa jenis penyakit tertentu, saudara ya. Nah, saya mau beritahu lebih lagi bahwa ketika Allah menyembuhkan saudara, yang hebat bukan agen manusia yang menyembuhkannya. Ya, jadi karunia menyembuhkan, kalau ini menjadi kesombongan bagi hamba Tuhan tersebut atau bagi yang memiliki karunia, ini juga menjadi salah, saudara. Ya, semua karunia itu untuk satu tujuannya, itu membangun tubuh Kristus untuk kepentingan bersama. Jadi tidak pernah karunia ini diberikan untuk menyombongkan diri seseorang. Nah, saudara, di dalam Alkitab, walaupun ada karunia menyembuhkan, tapi ada kalanya, saudara, Allah tidak langsung menyembuhkan saat itu juga. Saudara ingat dengan orang yang sakit kusta itu, ketika Yesus berkata, pergilah, hadapkanlah dirimu kepada imam. Ketika mereka berjalan keluar daripada Tuhan Yesus, itu mereka belum sembuh, saudara. Mereka sembuh ketika mereka sedang berjalan dalam perjalanan menuju imam. Nah, dari 10 orang kusta hanya 1 yang kembali dan mengucap syukur dan berterima kasih. Artinya apa? Ada kalanya mujizat tidak langsung di tempat itu, tetapi ada proses, saudara. Dan saya juga mesti beritahu bahwa kadangkala juga tidak ada kesembuhan, saudara. Contoh yang paling jelas adalah Timotius. Saudara tahu Timotius adalah anak rohani daripada Paulus. Mari kita lihat kondisi Timotius. Di dalam 1 Timotius pasal yang kelima ayat yang ke-23, saudara. Coba kita lihat 1 Timotius pasal yang kelima ayat yang ke-23 mengenai kondisi tubuh Timotius. Paulus berkata, janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Saya yakin Timotius dan Paulus berdoa minta kesembuhan bagi tubuh Timotius yang sering lemah ini. Tetapi ternyata sampai tulisan ini ditulis, tidak terjadi kesembuhan. Malah Paulus berkata, ya udah, jangan minum air lagi, tambahkan sedikit anggur karena pencernaanmu terganggu. Mungkin ada indikasi dia mengalami sakit pencernaan yang kronis misalnya. Dan kondisi tubuhmu sering lemah. Jadi ini menguatkan saya.
kadang-kadang orang berkata, tuh nggak sembuh tuh, berarti Tuhannya bohong. Enggak juga, karena yang Tuhan siapa? Kita atau Tuhan sih? Kita hanya hamba-hamba Tuhan. Kalau memang kehendak Tuhan untuk dia belum atau tidak sembuh, kita mau ngomong apa, saudara? Tapi justru di tengah-tengah kelemahan itulah kuasa Tuhan menjadi sempurna, saudara. Ya, bagaimana kita membawa kemuliaan Tuhan lewat tubuh kita yang lemah itu. Seperti Timotius, dipakai Tuhan sampai akhir, bahkan menjadi gembala di usia mudanya, saudara. Amin. Nah, saudara, saya udah bahas beberapa tadi ya, banyak karunia-karunia Roh Kudus. Ada lagi yang lain, karunia berbahasa roh, membeda-bedakan roh, saudara. Ya, belum lagi daftar karunia dalam Efesus pasal yang keempat, saudara. Ya, nanti kita bisa bahas di lain waktu, saudara. Tetapi saya mau ingatkan lagi, dengan begitu banyak karunia roh, tujuannya cuma satu. 1 Korintus 12 ayat yang ke-7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Artinya setiap saudara dan saya, kita memiliki peran. Kita memiliki andil. Untuk apa? Untuk perkembangan tubuh Kristus di dunia ini. Ya. Amin, saudara. Nah, saya mau tutup, saudara, dengan bagian yang terakhir. Sekarang bagaimana caranya agar saya bisa memiliki karunia roh? Bagaimana caranya agar saya bisa melayani, diberdayakan dengan karunia-karunia seperti itu? Nah, saudara, satu hal yang perlu kita mengerti, Roh Kudus itu seorang pribadi. Roh Kudus bukan benda. Kalau dia seorang pribadi dan ini adalah karunia daripada Roh Kudus, seyogianya kita membangun hubungan. Kita menjalin hubungan dengan Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus itu bukan seperti film Star Wars, The Force gitu. Ya, kekuatan magis, mistik, bukan. Ini lahir daripada sebuah hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Nah, karena itu saudara, saya sarankan ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk kita bisa menerima karunia-karunia Roh Kudus itu. Yang pertama, saudara, hendaknya hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari kita buka bersama dalam kitab Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Saudara, dalam kitab Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-18, saya bacakan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Kata kerja penuh di situ artinya saudara bisa dipenuhi berkali-kali. Orang percaya tidak hanya dipenuhi Roh Kudus sekali saja, berkali-kali. Makanya ada analogi seperti jangan kamu mabuk oleh anggur, tetapi hendaklah kamu dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, saudara, orang mabuk oleh anggur bisa berkali-kali kan? Tergantung dia seberapa banyak dan seberapa sering dia minum anggur itu. Nah, Paulus bilang, ayo kita dipenuhi oleh Roh Kudus setiap hari. Saya yakin ketika kita dipenuhi oleh pribadinya, artinya kita sering memuji menyembah Tuhan. Karena ayat selanjutnya berkata ciri-ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah mereka menyanyikan kidung pujian, menyembah Tuhan. Mereka mengucap syukur, saudara. Nah, ketika kita melakukan itu, kita sedang dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara. Ya, bahkan ayat yang ke-21 berkata, rendahkanlah dirimu seorang akan yang lain. Jadi, cara kita dipenuhi Roh Kudus juga adalah salah satunya kita merendahkan hati. Kita merendahkan diri, menganggap orang lain lebih penting daripada kita. Saudara, ya, hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Apakah saudara hari-hari ini masih suka memuji menyembah Tuhan? Apakah saudara hari-hari ini masih suka untuk menghabiskan waktu berdoa, menyembah Tuhan? Mungkin pakai gitar atau pakai lagu dari platform YouTube misalnya, saudara menyembah Tuhan, bermazmur. Itu salah satu cara untuk kita dipenuhi oleh Roh Kudus hari demi hari, saudara. Yang kedua, selain dipenuhi Roh Kudus, orang percaya juga diminta untuk hidup dituntun oleh Roh Kudus. Yang pertama dipenuhi, yang kedua dituntun oleh Roh Kudus, saudara. Galatia 5 ayat yang ke-16, saudara. Mari kita buka dalam kitab Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hiduplah oleh roh. Saudara, kehidupan orang percaya itu hendaknya dituntun oleh roh. Supaya kita tidak menuruti keinginan daging.
Mari kita jauhi keinginan daging, saudara. Galatia 5 menjelaskan apa sih keinginan daging? Keinginan daging biasanya bertentangan dengan keinginan roh, saudara. Keinginan daging itu kecemaran, percabulan, hawa nafsu, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, dan sebagainya. Hendaknya kita jauhi itu semua. Nah, kalau saudara baca lebih jauh, konteks pasal 5, hidup oleh roh adalah hidup oleh kasih. Dipenuhi oleh kasih. Kasih terhadap Tuhan, kasih terhadap sesama, saudara. Ya, kita bisa melihat bagaimana orang yang dituntun oleh roh tidak akan menghidupi keinginan-keinginan daging. Ya, Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dituntun oleh Roh Kudus. Praktikalnya bagaimana sih? Taat. Taat sama firman Tuhan. Itu cara kita dituntun oleh Roh Kudus. Ketika misalnya kita mau berbuat dosa, Roh Kudus bilang jangan. Nah, kita ada dua pilihan. Mau taat sama Roh Kudus apa mau tetap berbuat dosa? Ketika kita taat sama Roh Kudus, itu cara kita untuk hidup dituntun oleh Roh Kudus. Yang terakhir poin saya adalah setelah kita dipenuhi Roh Kudus, kita dituntun oleh Roh Kudus, kita bisa minta kepada Bapa karunia Roh Kudus. Saudara, mari kita lihat bersama dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-13. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Tuh, tertulis, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi saudara setelah dipenuhi, saudara dituntun, saudara bisa minta kepada Bapa agar diberikan karunia Roh Kudus itu. Agar semakin dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara boleh minta. 1 Korintus 14 ayat yang pertama. Paulus bahkan mengatakan, kejarlah kasih dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Bagaimana kita berusaha untuk memperoleh karunia roh? Ya salah satunya kita berdoa, kita minta sama Tuhan. Tuhan, aku minta karunia. Bukan untuk kesombongan sendiri, tapi Tuhan agar aku bisa efektif menginjil. Aku bisa dengan efektif berkhotbah. Aku bisa dengan efektif menyelesaikan amanat agung. Saya percaya saudara, orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, yang hidupnya dituntun oleh Roh Kudus, dan dia minta sama Bapa, masakan Bapa kita yang baik di sorga tidak memberikan Roh Kudus kepada anak-anak yang meminta. Amin saudara. Saya mau simpulkan khotbah saya hari ini, kita telah membahas bahwa karunia Roh Kudus itu masih tetap berlanjut sampai sekarang. Nubuatan, mujizat, bahasa roh, karunia-karunianya masih ada sampai sekarang saudara. Dan tadi kita sudah membahas ya berbagai macam karunia Roh Kudus. Kita telah, walaupun tidak semua, tapi kita bahas beberapa saudara. Dan pada akhirnya tadi kita juga sudah membahas, yuk kalau kita mau efektif dalam pelayanan, minta agar kita dipenuhi Roh Kudus setiap saat. Belajar untuk hidup dituntun oleh Roh Kudus. Dan kita minta sama Bapa di sorga. Kita berusaha agar kita memiliki karunia-karunia itu. Kenapa? Bukan untuk kesombongan, tapi agar kita efektif dalam melebarkan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Amin. Saya berdoa agar saudara diberikan pengurapan. Saudara diberikan hasrat untuk bisa mengejar hal-hal yang demikian. Bukan kepentingan duniawi, tapi kepentingan kerajaan sorga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Halo Beresiko, apa kabarnya nih? Pasti baik-baik aja kan? Jangan lupa untuk stay safe dan stay healthy ya. Nah, sebelumnya kami ucapkan terima kasih buat Kodio yang telah membawakan sebagian firman-Nya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita berdua di sini akan membagikan pengumuman seputar IMPM Community. Dan pengumuman yang pertama apa itu kan? Yang pertama, kalian follow IG-nya IMPM, karena di IG-nya IMPM itu ada bio di link buat kalian bisa klik dan kalian bisa join ke grup WhatsApp-nya IMPM. Kenapa tuh Kak kita harus join ke grup WhatsApp IMPM? Nah, di grup IMPM itu kalian bisa tahu seputar info-info mengenai IMPM Community, dan kalian bisa minta dukungan doa bagi yang membutuhkan. Dan kalau kalian membutuhkan yang lain, kalian juga bisa info ke grup IMPM. Nah, pengumuman berikutnya juga IMPM akan diadakan setiap minggunya jam 10 pagi di hari Sabtu. Jangan lupa untuk beribadah ya guys. Demikian pengumuman hari ini. Sebelum kita mau mengakhiri ibadah hari ini, kita mau tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan Yesus. Kami telah mengikuti ibadah Tuhan Yesus pada hari ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus Kau berkati juga jemaat-jemaat kami Tuhan Yesus. Kau sertai mereka Tuhan Yesus, Kau lindungi mereka Tuhan Yesus.
keluarga besar mereka ya Tuhan Yesus, Kau sertai ya Tuhan Yesus, Kau berkati ya Tuhan. Tuhan, hamba juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk Niko ya Tuhan Yesus dan 4 wakilnya ya Tuhan Yesus, kiranya penyertaannya sama ya Tuhan Yesus, Kau sertai mereka ya Tuhan Yesus beserta keluarga besarnya ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga ya Tuhan Pak Sam ya Tuhan sebagai karyawan kami ya Tuhan Yesus, kiranya Kau berkati keluarga besarnya ya Tuhan Yesus, Kau sertai dia ya Tuhan Yesus dimanapun dia melangkah ya Tuhan Yesus. Kiranya tangan kuat-kuasamu menyertai dia ya Tuhan. Ya Tuhan, hamba juga berdoa ya Tuhan untuk Pak Suhana ya Tuhan Yesus sebagai gembala di tempat kami ya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Kau berkati istri dan kedua anaknya Tuhan, dan berkati juga ya Tuhan Yesus pekerjaannya ya Tuhan Yesus, apapun yang dia lakukan, kiranya Tuhan Yesus sertai dan berkati ya Tuhan. Tuhan, hamba juga berdoa ya Tuhan untuk negeri kami ya Tuhan, Indonesia ya Tuhan Yesus, kiranya Kau berkati ya Tuhan Yesus, Kau sertai ya Tuhan Yesus. Hamba percaya Tuhan Yesus, negeri kami akan pulih ya Tuhan Yesus. Hamba percaya Tuhan Yesus, Indonesia ya Tuhan dari tangan-Mu ya Tuhan Yesus, inilah negeri kepunyaan-Mu ya Tuhan. Kau berkati juga Tuhan Presiden ya Tuhan, Pak Jokowi ya Tuhan Yesus, Kau berkati menterinya, Kau berkati dari atas sampai ke bawah ya Tuhan Yesus. Hamba percaya Tuhan Yesus, penyertaan-Mu ya Tuhan akan menyertai Indonesia ya Tuhan. Ya Tuhan, hamba juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk pelayanan kami pada hari ini ya Tuhan Yesus, kiranya ya Tuhan Yesus itu tidak menjadi sombong ya Tuhan untuk kami semua ya Tuhan, tapi kiranya Tuhan kami balik semua ke Engkau ya Tuhan, bahwa ini semua ya Tuhan Yesus Kau berikan privilege buat kami semua ya Tuhan untuk bisa melayani-Mu ya Tuhan, untuk bisa meninggikan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, sebentar kami juga akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini Tuhan, kiranya ya Tuhan Yesus berkati ya Tuhan kami sampai seminggu ke depan lagi ya Tuhan Yesus, mengikuti ibadah lagi ya Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadikan engkau terus naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor, jika engkau melakukan perintah Tuhan Allahmu yang kau dengarkan pada hari ini. Terimalah berkat yang sempurna yang datangnya dari Allah Bapa kita dan melalui Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus selalu menyertai kehidupan kita mulai dari saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari setiap kita sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.